wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami hadir menjumpai Anda untuk menemani waktu sore Anda, baik Anda yang saat ini sudah beristirahat bersama keluarga menunggu waktu berbuka puasa, ataupun Anda yang mungkin saat ini masih beraktivitas di tempat kerja. Kami hadir mengajak Anda, kami bicara tentang zakat dan potensinya dengan satu orang narasumber yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Saya sapa narasumber saya, Bapak Urai M. Amin selaku Ketua Basnas Kalimantan Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih hadir di TVRI Kalimantan Barat. Kita membahas tentang zakat dan fitrahnya Idul Fitri. Nah, kita akan membahas tentang apa peran zakat untuk menjernihkan hati, mengembalikan manusia menjadi manusia insan yang fitrah begitu ya. Pak Urai, sebelum kita membahas tentang fitrah, tentang bagaimana Idul Fitri, bagaimana kemudian potensi zakat, kalau bicara tentang pengelolaan zakat ini kan menarik. Terbukti tidak hanya Basnas yang milik pemerintah, tetapi lembaga amil zakat pun banyak berjamur di Indonesia, khususnya Kalimantan Barat. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Terkait Basnas bersama dengan LAS itu seperti apa sih hubungannya? Iya. Boleh. Silakan. Terima kasih Mbak Husnul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini memang harus kita tuntaskan nih. Jadi pertama tentang definisi zakat dulu ya. Zakat Quran itu tidak, as-sunnah itu tidak membedakan antara zakat dan sedekah itu. Tapi bisa dibedakan. Tidak membedakan tapi bisa dibedakan. Kadang Quran menggunakan kata sedekah di mana zakat, begitu juga sebaliknya. Begitu juga dengan hadis Rasulullah. Nah, Basnas itu kan diberikan amanah undang-undang zakat ya nomor 23 tahun 2011, kemudian bersama masyarakat dengan mendirikan LAS. Tapi filosofinya zakat itu diambil di basis kecil kaum muslimin. Oke. Nah, ini yang harus dipahami LAS juga. Nah, kemudian kalau Basnas ini kan sudah terstruktur dia. Artinya basis provinsi, kemudian basis kabupaten kota, kemudian dengan UPJ masjidnya. Yang basis kecil kaum muslimin kan di UPJ masjid ya, atau UPJ instansi pemerintah ya, baik vertikal maupun horizontal. Tapi yang operasional sebenarnya adalah di masjid, di masjid. Nah, ini yang kurang dipahami oleh Basnas sendiri. Dipahami tapi semacam tidak ada daya dorong untuk melaksanakan, termasuk LAS. Ya kan? Contoh operasionalnya begini. Di Sungai Dalam misalnya, agak ke Punggur. Ya, baik. Lepas kota masuk ke kabupaten kan, ada masjid di situ. Terus ada orang sakit di situ. Ya. Seharusnya kan kalau mau ke Basnas provinsi jauh, baik. Ya kan? Kemudian mau ke Basnas Kuburaya juga jauh. Betul. Nah, yang berperan adalah basis masjid itu gitu, Bah. Nah, simpul-simpul kecil atau basis-basis kecil kaum muslimin itu yang didorong Basnas sebenarnya. Dan ini belum diberdayakan. Belum terberdayakan dengan baik. Nah, padahal ada potensi di situ. Potensi. Kalbar ini 4.000 masjid loh, Kak. Iya. Kemiskinan Kalbar kurang lebih 300.000. Ya kan? Kalau seandainya saja satu masjid bisa menghandle 5 kali 4.000 sudah berapa tuh? Sudah 20.000 yang tertolong pengurangan beban kefakiran dan kemiskinan. Baik, Pak Urai mau menyatakan bahwa zakat pun bisa mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Seperti itu? memang narasinya demikian. Ya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin, saya kan? Alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal ghari, orang berhutang. Ya. Nah, wal gharimin wa fisabilillah wa ibnu sabil. Nah, sekarang orang berhutang misalnya contoh ya. Baik. Kalau seandainya basis kecil ya. Asnaf ya kan orang berhutang. Tapi tolok ukurnya tetap kembali kepada F dan M. Fakir dan miskin. Sekarang orang berhutang. Ya kan, kalau Mbak Usul bikin misalnya pendapatannya di atas UMR. Baik. Ya kan? Katakanlah tidak ada beban lain-lain, ditambah suami, artinya sudah lebih dari UMR. Nah, kalau Mbak Usul berhutang, ini diprioritaskan mana nih, Mbak Usul atau yang golongan fakir miskin? Nah, kan begitu kan? Ini ukurannya. Baik. Nah, sekarang misalnya orang sakit. Orang sakit tentulah titiknya itu dekat masjid. Karena kita kan banyak masjid. Ini kan potensi kita nih kan masjid. Nah, dekat masjid. Dia masuk rumah sakit pakai BPJS kelas 3. Ya kan?
Coba tanya dia, masuk, Pak, Bu, masuk sini pakai apa, Bu? Pak, pakai BPJS nak. Dalamnya lagi pertanyaannya, BPJS-nya berutang atau enggak? Tentu dia akan jawab dengan terbata-bata, mohon maaf, saya berutang 2 juta rupiah, 3 juta rupiah. Kapan itu bisa terselesaikan? Nah, kalau basis kecil kaum muslimin ini bisa hidup, bisa wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa sesama dia. Nah, jadi kan tidak perlu lagi ke Basnas. Duit Basnas di mana? Duit Basnas di kantong UPJ. Artinya Basnas tidak harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya angka. Tidak. Ya. Tidak sebanyak-banyaknya angka, tapi menghidupkan basis kecil kaum muslimin. Nah, itu dia. Nah, yang ini hampir hari ini ya. Tidak konsen. Tidak fokus. Saya bukan istilahnya membanggakan tempat masjid saya berjamaah. Masjid Asyirat kan di rumah saya kan? Ya. Rumah saya Sweetnyo. Masjid saya nih itu sudah 8 parkir loh Kak di Santu ini Kak. 300.000 per bulan. Rutin tiap bulan loh Kak parkir tuh Kak. Kemudian kalau setahun 3.600.000, lebih besar daripada bantuan PKH pemerintah yang 2.400.000 per tahun. Yang diterima per triwulan. Per 3 bulan. Baik. Nah, kalau kenyataan yang ada di masjid di tempat Bapak itu dianggap karena lingkungannya mampu, mudah untuk mengumpulkan. Lantas bagaimana yang dengan di titik-titik yang mungkin lingkungannya pun tidak mampu? Siapa yang bisa menghidupkan hal ini begitu? Bukan persoalan mampu tidak mampu. Oke. Saya punya dai di daerah Tuk Bakung itu. Nah, kebetulan di masjid saya dai-nya. Walaupun saya ketua Basnas provinsi, saya dai-nya. Saya memberikan edukasi, memberikan pemahaman bahwa kita tidak menggunakan duit apa orang bilang donasi Jumatan itu. Ya. Betul-betul dana yang diambil dari sekitar kaum muslimin. Memang juga kebetulan orang mampu. Tapi bukan berarti kaum mampu di situ tidak ada fakirnya. Ya kan? Ya. Nah, seharusnya saya pikir Basnas kabupaten kota khususnya tidak mampu melakukan itu. Karena jangkauan, kemudian pendanaan dan sebagainya kan waktu. Kemudian edukasi ke UPJ-nya juga kurang. Tapi sebenarnya jembatannya itu adalah dai. Baik. Dai misalnya dai itu satu dai membawai 10 masjid misalnya. Nah, kemudian dai itu yang mengedukasi, memotivasi sehingga gini Kak. Kalau rukun Islam ini itu kan sebagai garis besar kehidupan kurikulum ya, kehidupan individual dan sosial kaum muslimin. Seharusnya sampai di tahapan zakat itu tidak ada persoalan kaum muslimin nih Kak. Ya kan? Sahadat, salat, Rasulullah mengatakan wassalatun nurun. Salat itu cahaya. Tapi wasadaqatu burhan, sedekah itu bukti keimanan kata dia. Jadi aplikasi kita sahadat secara sederhana kita buktikan dengan sholat. Tapi sholat kita harus berdampak pada zakat dan sedekah ini. Gitu Pak. Dan pada sampai ini sesuatu yang hak ini harus ada SOP-nya. Harus TSM. Terstruktur, sistematis dan masif. Jadi tidak bisa kita bicara udahlah. Kemudian harus melalui amil. Cuma redaksi kalimatnya kan innamas shadaqatu lil fuqara fakir wal masakin wal amilin. Jadi sesungguhnya sedekah itu maknanya dimaknai zakat untuk fakir, untuk miskin, untuk amil, untuk mu'alaf dan seterusnya kan? Betul. Nah, harus melewati ini agar TSM terstruktur, sistematis dan masif. Kalau tidak melalui ini artinya keberjamaah kita juga tidak terukur begitu. Wa ta'awanu 'alal birri kita nak terukur. Kita tidak bisa one man show. Oh, melihat si A sakit, lalu kita merogoh kocek kita dalam-dalam. Ternyata kalau itu dikelola dengan sebaik-baiknya melalui amil, ternyata pengurangan beban kepakiran atau kemiskinan itu tidak merogoh kocek kita dalam-dalam. Contoh misalnya, satu masjid itu kan rata-rata 3 TPS loh Kak. Satu TPS kan 300 kakak atau pemilih kan atau jiwa lah ya kan. Kalau 3 udah 900. Nah, anggaplah 1.000. 1.000 kan? Nah, kalau 1.000 satu pekan saja kita lakukan pengumpulan donasi 2.000 saja loh Kak. Suami Kak Usul kan berjamaah di masjidnya kan 2.000 saja. Kalau berarti satu pekannya itu bisa ada 2 juta rupiah.
sebulannya itu 4 pekan ada 8 juta rupiah. Betul. Nah itu sudah mengurangi beban 20 loh Kak. Bahkan bisa 30 loh. Kan 10 fakir sebulan itu kan baru 3 juta. 3 juta. Ya kan 20 fakir 6 juta. Ya kan 30 fakir 9 juta. 9 juta. Selesai enggak kemiskinan? Iya selesai. Persoalannya pertama kita memandang itu tidak melalui TSM tadi, tidak melalui amil. Yang kedua, kita menganggap ibadah ini biasa-biasa saja gitu, Bah. Jadi kalau sesuatu yang hak tidak dilakukan konsolidasi dengan baik, maka akan dikalahkan dengan kebatilan yang terorganisir gitu kan. Ini kan ibadah loh. Zakat ibadah, sedekah ibadah. Jangan kita hanya mendesain sholat kita saja. Kita jaga waktunya ini gitu, Bang. Betul, nggak salah itu. Ya. Tapi ingat, wasadaqatu burhan kata Rasulullah. Kemudian ketika masuk di bulan Ramadan kita jaga kita nih, mulut kita, hati kita, semua perasaan kita, duit kita, dompet kita jaga semuanya ya. Sampai ke haji kita rancang loh, haji. Kakak kan juga sudah merancang haji sekarang kan, nabung semua. Lo sedekah yang tidak merogoh kocek dalam-dalam, innama shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sedekah itu untuk mengurangi kefakiran dan kemiskinan, kita tidak mau rancang. Di situ wibawa kita di situ, Kak. Baik, Pak Urai. Kalau kemudian alasan masyarakat mungkin tidak menggunakan amil dalam hal ini baik Basnas maupun LAS UPZ gitu, mereka mendermakan sendiri karena merasa bahwa orang yang akan dituju ini benar-benar mereka tahu. Kalau melewati amil maka takutnya orang yang dia tuju ini malah tidak dapat. Bagaimana pendapat itu? Oh, salah. Oke. Jadi gini, saya memahami zakat sedekah itu untuk sosial. Untuk lingkungan masjid lah, gampangnya ya. Lingkungan masjid, zakat sosial. Dan zakat itu tidak boleh terpulang kepada keluarga. Zakat itu wajib berkenaan dengan harta yang sudah sampai hukum dan hukum dan ketentuannya ya, hukum syariatnya. Kemudian kalau tidak sampai di hukum zakat kita sedekah. Ya kan? Nah, zakat dan sedekah itu sosial sifatnya. Nah, ada yang khusus untuk nasab dan di bawahnya. Itu infak. Nah, misalnya ar-rijalu qawmu 'ala nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din anfiqu amwaluhum. Artinya infak yang wajib itu suami kepada istrinya. Itu infak. Kemudian infak yang dikuatkan individu ya. Di Al-Baqarah 215, yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Pertama untuk orang tua. Setelah itu untuk wal akrobina, saudara dekat. Saudara dekat ini saudara kandung, saudara sepupu, tetangga dekat loh. Nah, itu zonasinya infak itu. Nah, kemudian wal yatama, anak yatim. Anak yatim lingkungan kita dulu nih. Saya punya adik meninggal, anaknya yatim, tanggungan saya. Adik sepupu yang meninggal, walaupun sepupu 2 kali, keponakan 2 kali, tapi tanggungan saya. Nah, kemudian yatim dalam lingkaran dekat tetangga nih. Nah, habis itu orang miskin. Dalam rumah tangga kita juga, dalam adik beradik kita juga ada yang miskin kan? Itu tanggungan kita. Jangan kita lepaskan ke sosial dulu. Malu enggak kita? Kita mampu loh. Lalu kita ke masjid, minta UPZ masjid. Boleh enggak bantu untuk adik saya misalnya, untuk A, B, C dan sebagainya. Sementara itu tanggungannya. Iya kan? Ku ampusiku ahlikum nara. Ya kan? Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau orang Pak miskin Kak, dia kadang-kadang katanya ini kan lebih dekat pada kekufuran begitu. Tidak pandai bersyukur gitu kan. Itu bahaya itu. Bahaya buat dia dan bahaya buat kita karena kita yang paham nih. Nah, itu dia tanggung jawab kita loh. Nah, baru dalam konteks sosial lebih luas, barulah kita bebankan kepada sosial tadi, zakat dan sedekah. Nah, ternyata saya bilang tadi dengan saya mencontohkan basis teritorial kecil kaum muslimin itu dengan 3 TPS tadi, 1 masjid itu. Ternyata kan kita merogoh kocek kita cuman 1 pekan 2.000, 4 pekan cuma 8.000, tidak sampai 10.000. Tapi bisa menyelesaikan 30 santunan tiap bulan. Karena dilakukan massal ya. TSM. Karena sedekah itu pengalinya besar. Zakat juga pengalinya besar. Zakat ada batas minimal, tidak ada batas maksimal. Kalau sedekah tidak ada batas minimalnya, tidak ada batas maksimalnya.
Dan yang memberikan potensi besar untuk mengentaskan kemiskinan yang mana? Yang zakatkah? Dua-duanya. Oh baik. Dua-duanya. Karena Quran tidak membedakan itu. Untuk ngambil saja, khudz min amwalihim sedekatan, ambillah sedekah. Tapi di mana zakat di Qurannya itu di At-Taubah. Ya. Artinya kan kita orang Muslim ini cerdas lah. Kalau nggak sampai dihukum zakat sedekah, kan saya bilang tadi cuma 8.000. Masa kamu untuk membeli surga? Iya kan, katakanlah surga, kemudian segala bencana dan sebagainya kita bayar dengan 8.000, 10.000 sebulan loh. Baik, Pak Urai, ayat itu kan memang perintah ya, fil amr ya, iya, perintah gitu ya, kata, ambillah. Jangan-jangan kenapa kemudian belum mencapai angka maksimal, belum memberikan potensi besar karena pemerintahnya belum memaksa rakyatnya untuk bersedekah ataupun berzakat. Ada peran pemerintah di sini. Iya, seharusnya memang zakat ini ibadah yang agak dipaksa. Agak dipaksa. Agak dipaksa, betul. Tapi kalau dipaksa terus, kapan kesadaran kita untuk melakukan ibadah? Ini ibadah loh. Ini ibadah. Jangan kita artikan itu kan keikhlasan. Wah, selesai masalah nih. Artinya selesai kita tidak melakukan sedekah, tidak melakukan upaya melakukan spirit sosial ekonomi tidak kita lakukan. Selesai akhirnya sebagai kuntum khairu ummah ini ya gitu-gitu aja kita kaum muslimin ini gitu, Bang. Baik, kita akan membahas tentang bagaimana pengelolaan zakat yang baik benar agar mencapai fitrahnya Idul Fitri. Usai jeda berikut tetap bersama kami. Usai jeda kami kembali. Ya, bersama kami kita membahas tentang bagaimana pengelolaan zakat yang sebenarnya agar kita mencapai fitrahnya Idul Fitri dengan Ketua Basnas Provinsi Kalimantan Barat, Pak Urai. Kalau bicara tadi kita sudah membahas tentang bagaimana potensi yang belum digali dengan maksimal terkait zakat. Sementara potensi zakat siapapun tidak bisa meragukan bahwa potensi zakat mampu mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Tetapi karena pengelolaannya belum maksimal, kesadaran masyarakatnya belum maksimal, akhirnya potensi itu hanya sekedar potensi. Lantas bagaimana pengelolaan yang benar sebenarnya agar bagi masyarakat dan juga bagi para amil ya, agar fitrahnya Idul Fitri itu bisa kita rasakan. Iya. Memang secara kelembagaan Basnas itu dihadirkan untuk sesuai pasal 3-nya ya. Untuk mengurangi beban kemiskinan. Tapi SOP-nya, mainannya itu harus menghidupkan basis kecil kaum muslimin. Kan tidak mungkin Basnas, kami di provinsi 5 orang. Tidak mungkin menjangkau seluruh area, ya kan? Maka dibentuklah, dan itu di pasal 16 itu tuh. Nah, untuk membantu Basnas dalam pelaksanaannya dibentuklah UPZ. Nah, UPZ yang dominan ini karena potensinya kaum muslimin, UPZ masjid, ya kan? Kita agak tahan sebentar lah UPZ horizontal dan vertikal. Baik. Ya kan, artinya kalau yang TVR ini kan vertikal. Karena dia di atas langsung, gitu kan. Kalau di bawah gubernur horizontal kan begitu kan. Nah, yang vertikal horizontal langsung saja tidak mendistribusikan. Ya kan? Langsung saja didistribusikan ke Basnas. Basnas yang melakukan distribusi dan pendayagunaannya. Nah, tapi yang harus kita kuatkan ini basis kecil kaum muslimin. UPZ ini ya? Itu karena ini ibadah loh Kak. Ini ibadah dari syahadat, sholat, zakat. Zakat ini jangan dianggap ini keikhlasan ke apa, lalu atau kita kemampuan. Lepas. Nah, sesuai kemampuan, lepas itu. Lepas. Karena dalam beribadah kita bukan bicara ikhlas tapi keridhaan Allah. Nah, di Al-Baqarah 286 itu. Tentang keridhaan Allah. Itu yang kita raih. Masa kita mau beli surga hitung-hitungan. Dalilnya pun kuat. Makasih betul antadkhulul jannah kata Allah. Apa kau akan masuk surga kata dia bilang kan. Wala ma ya'lamil ladzina jahadu. Belum nampak kau ni orang-orang berjihad. Nah, berjihad ini maknanya kan bersungguh-sungguh. Nah, berjihad itu kan ada dua. Harta dan jiwa. Nah, masa kita lalu berkenaan dengan harta ini lalu kita menafsirkannya seikhlas kita. Ya kan, itu harus berdasarkan keikhlasan kita. Tidak selesai masalahnya gitu. Oke. Tadi Pak Urai mengatakan menguatkan basis kecil kaum muslimin, yaitu UPZ yang ada di masjid-masjid. Masalahnya adalah UPZ itu muncul biasanya di saat Ramadan, hanya untuk mengumpulkan zakat fitrah. Dan masyarakat berpendapat bahwa ketika bicara tentang zakat, maka yang ada di benaknya adalah zakat fitrah. Padahal potensi yang dimaksud ini bukan hanya zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini kan bonus lah.
kalau daerah namanya ada bonus demografi, ini kan bonus ibadah gitu kan, kira-kira begitu kan. Seperti juga kurban, nanti ada potong kurban, nanti itu bonus lah. Kita makan daging ramai-ramai kan bonus. Jadi memang sebagian besar kaum muslimin itu memandang zakat ini zakat fitrah kan. Dan merasa sudah mengeluarkan zakat ketika mengeluarkan zakat fitrah. Ya, padahal berhenti di situ. Berhenti titik. Padahal kewajiban kita adalah zakat dan sedekah. Iya. Zakat ini tentu berkenaan kalau dia zakat mal harus sesuai dengan ketentuan malnya, 85 gram. Nah, dihitung dengan 85 gram emas murni tertahan setahun, ya kan? Kemudian kalau tidak sampai dihukum zakat, kan bukan menghilangkan peran ibadah lainnya gitu kan. Allah memberikan kemudahan lagi nih. Yuk bersedekah gitu. Ternyata sedekah ini kan berhubungan dengan kematian kita. Ini kan transenden semuanya ini kan. Kan ada ayat Al-Munafikun yang ke-10 kan. Wa ampiku mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Ya kan? Infakkanlah hartamu sebelum maut tiba. Kan begitu kan? Wa ampiku mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul fayatu qula rabbi, lalu mereka berkata ila ajalin qaribin fa asadaqu aku minas solihin. Mereka berkata ketika ajal mendekat tunda kematianku. Beri aku kesempatan untuk bersedekah. Nah, sedekah ini kan long term, long life. Sepanjang waktu, sepanjang itu. Jangan berhitung loh soal ini gitu Pak. Karena syafaat sedekah itu lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Kemudian harta yang kita keluarkan baik bentuk zakat, sedekah, itulah pengabadian amaliyah kita begitu. Rasulullah dalam suatu riwayat ketika dia pulang ke rumah menanya kepada istrinya, ya Aisyah, apakah ada makananku siang ini? Ampun Rasulullah, sudah kuberikan kepada yang minta tadi. Sudah tidak ada. Oh salah kau. Salah engkau kan gitu kan. Yang kau berikan itulah hartaku, dia bilang. Itulah hakku dia. Jadi yang pemahaman ini yang masyarakat yang harus dikuatkan. Harta yang sesungguhnya bukan yang dimiliki. Bukan yang dimiliki. Tetapi yang diberikan kepada orang lain. Kalau saya meninggalkan ini tinggal nih. Tapi mungkin yang saya sampaikan ada yang mau mengikuti, itulah yang menjadi amal jariah buat saya. Ya kan? Kira-kira seperti itu. Nah, edukasi ini kan memang tidak boleh berhenti. Ya. Harus terus menerus. Betul. Dan jangan berharap, oh ini ada basnas, ada itu. Ini basis anta loh. Secara syar'i, iftaradu alaihim sodakatan tuhazu min akhri faturaddu ala fukurim. Itu secara syar'i. Tidak menggunakan kata zakat juga, menggunakan kata sedekah. Iftaradu alaihim sodakatan. Ini kan panjang hadis di atas itu ya. Allah mewajibkan sedekah, ambil dari orang mampu mereka, bagikan pada orang miskin mereka. Artinya dalam teritorial loh, dalam basis loh. Dan ini harus continue gitu Bang. Kemudian jangan juga, tadi kita mengatakan zakat itu setiap Jumat. Kalau malaikat mau datang hari Kamis bagaimana? Kan begitu kan, kira-kira begitu. Jadi UPJ juga harus hidup. Tidak setahun sekali mengurus zakat fitrah. Zakat fitrah khususlah untuk yang insidentil, untuk fakir dan miskin. Pada saat supaya kita sama-sama ya kembali kepada fitrah, menikmati kebersihan dan kesucian ini. Sama-sama berhari raya itu pada posisi yang sejajar gitu. Tidak ada fakir, tidak ada miskin. Di rumah yang fakir juga, di rumah yang mampu makan, sang fakir juga makan. Gitu. Tapi kalau tidak TSM, tidak terstruktur dan sistematis, nanti ikros lain. Sekarang nih Kak ya, di bulan Ramadan ini ya, banyak sekali oventurir lah, mohon maaf lah saya istilahnya kalau saya menyinggung ya. Orang-orang menjadi amil-amil dadakan, bikin prayer, kemudian menyebutkan lembaga dia, menyebutkan rekening lembaga dia untuk anak yatim. Belum tentu dia yang memohon ini kepada Basnas dan kepada kaum muslimin lainnya, dia menghidupkan basis dia. Kalau dia paham, dia harus menghidupkan basis dia dulu. Ini yang agak gimana saya harus mengedukasi ini gitu loh. Terima kasih TVRI ya, sudah memberikan saya untuk bisa melakukan menyampaikan ini gitu. Belum tentu loh Kak. Dia yang melakukan mengirim prayer kepada kita kan kakak juga mungkin dapat ya betul. Oleh lembaga A, B, C dan C A, B, C dan Z itu ya sampai ke Z lembaga itu belum tentu dia melakukan itu di basis dia tidak perlu cross line lah, dia harus hidupkan di basis dia gitu. Nah kawan-kawan basis juga harus mendorong, memberikan contoh, memberikan edukasi di kawan-kawan basis ini kan juga mereka di aparatnya dekat masjid, pengurus masjid.
Dia harus memberikan motivasi juga. Saya ini ketua masjid loh Kak. Ketua Masjid At-Tanwir Al-Kazim, Pusat Dakwah Muhammadiyah. Di masjid saya itu tidak menggunakan dana masjid tiap Jumat. Betul-betul dari dana sekitarnya itu udah 16 fakir. 16 fakir miskin. 3 fakir yang disantuni tiap bulan. Kemudian 13 miskin yang disubsidi setiap bulan. Harusnya masjid-masjid punya data ya, berapa fakir yang berapa Mereka tahu Kak, miskin yang... karena Pak RT sholat di situ, Pak RW sholat di situ. Tidak masuk akal kalau mereka tidak tahu. Persoalannya tidak ada daya dorong dan menganggap ini biasa-biasa saja dan menganggap ini bukan ibadah. Nah, bicara daya dorong, ini siapa yang punya kuasa untuk mendorong Ya, hal ini? secara regulasi memang Basnas secara regulasi, tapi Basnas ini kan dibikin oleh pemerintah. Lantas apa yang sudah Basnas lakukan? Seperti salah satu menghidupkan jaringan di masing-masing. Kalau saya cuma satu masjid loh Kak, Masjid Raya Mujahidin. Masjid Raya Mujahidin saya lakukan dengan SOP. Punya bikin RKAT loh. Rencana anggaran tahunan dibikin loh. Sekarang di tahun ini Masjid Raya Mujahidin itu udah 19 fakir yang disantuni tiap bulan, per bulannya 300.000. Kemudian yang si miskinnya disubsidi ekonominya, pendidikannya, kemudian kesehatannya, itu rentangnya 2 juta sampai 5 juta. Dan itu sumbernya dari jamaah sekitarnya. Jadi jangan, kadang-kadang saya merasa kesal, sedih ya. Misalnya dari nggak usah jauh-jauh lah ya. Kalau kita nyebrang tol 2 itu ke kanan tuh apa namanya? Premayor ya. Ya. Di situ ada masjid kan. Tiba-tiba mereka ke Basnas Provinsi untuk bantuan ini, bantuan ini. Artinya kan harusnya kawan-kawan di Basnas Kuburaya mengedukasi itu semuanya gitu. Ya. Kan jauh nih. Kemudian dan kawan-kawan kaum muslimin ya harus punya kesadaran loh. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa itu di basisnya masing-masing. Kita jangan menghandle yang online ini masuk lalu kita lakukan eksekusi. Kita selesaikan di basis kita. Titik. Itulah kemauan regulasi, memang itu perintah syariat. Nah, bicara regulasinya sendiri, sudah jelas regulasinya, hanya tinggal aksinya belum, begitu? Kurang maksimal. Aksi sudah. Kurang maksimal. Artinya ini para pengurus-pengurus UPZ yang ada di masjid, apa yang harus mereka lakukan dulu? Apakah kemudian mengumpulkan orang-orang mampu? Saya tidak bicara kaya, karena berzakat tidak harus bersedekah, tidak harus orang kaya. Orang-orang mampu dan berkemauan untuk bersedekah, mengumpulkan kemudian menentukan tiap bulannya berapa mereka harus mengumpulkan, harus seperti itu? Seharusnya mereka tidak menunggu itu gitu, mereka tahu kok. Dan kita juga dari provinsi kirim ke Basnas kabupaten kota, bagaimana seharusnya fakir lah harus tidak bisa, memang harus disantuni tiap bulan fakir, karena ketidakberdayaan ekonomi ya mereka, ya? Di bawah miskin. Betul. Kalau miskin misalnya gampangnya kita ngitungnya di bawah UMR, tapi keperluannya banyak, kita subsidi loh. Belum lagi orang berutang. Apalagi masjid ini Kak, yang dibangun itu bukan jamaah sholat Kak, jamaah masjid Kak. Beda loh jamaah sholat dengan jamaah masjid. Syariatnya namanya ya'muru masjid Allah, yang memakmurkan masjid Allah itu beriman kepada Allah dan hari akhir, aqimus shalah wa atuz zakat. Kembali lagi ke zakat. Nah, begitu sampai di zakat itu harus diambil. Harus khudz min amwalihim sodaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Harus UPJ juga harus punya kemauan keras untuk bekerja gitu, Mbak. Jangan menyantuni ini awal Ramadan, akhir Ramadan. Memang selebihnya fakir miskin ini mau makan apa gitu, Mbak. Ya kan? Ada persoalan, banyak persoalan. Yang tidak ada kekurang pedulian terhadap mustadafin ini, orang lemah ini. Nah, atau aplikasi dari kalimat kata HUTS itu yang belum maksimal, tidak mengambil secara perintah, menunggu itu di keikhlasan, kesiapan, kemampuan, keinginan itu kan mereka kadang-kadang tahu Kak. Jadi kadang-kadang menggunakan kata zakat sedekah ini ya, kan jelas itu inama sodaku itu sesungguhnya, ya kan, inama sodaku itu zakat sedekah itu untuk fakir miskin. Tapi juga banyak kaum muslimin ini kesadarannya, mohon maaf lah ya, ini jadi sebagai ladang edukasi kita, dia ke masjid saja. Nah, seharusnya masjid juga menyiapkan sarana untuk yang sosial tadi itu gitu. Sampai masjid itu di skornya itu papan scrolling boardnya itu,
pengumpulan dana sedekah masyarakat itu 80 juta. Kok 80 juta berapa fakir miskin loh Kak bisa terselesaikan. Dan mereka tidak mau menggunakan itu. Nah, dorong UPJ malas dan kita pun terbiasa untuk melakukan itu. Dan kita pun tidak mau juga mengingatkan kepada pengurus masjid. Ingatkan UPJ-nya supaya bergerak, kemudian misahkan katakanlah akuntansi keuangan masjid dengan ini gitu kan. Seperti masjid saya lah di Asirat itu bisa 8 sekarang kita santuni tiap bulan 300.000 per bulan, setahun 3.600.000. Nah ini yang ingin saya angkat. Mungkin tidak sih sebenarnya bahwa sebagian sebab dari mengapa masyarakat enggan memberikan zakat sedekahnya kepada amil karena itu tadi ketidaktransparanan dari amil mungkin? Saya kira itu kan bisa di cross check every time, setiap waktu. Every day, tanyakan aja kan satu jamaah. Harusnya seperti itu. Jadi ingatkan. Watawasobil hak, watawasobis sob. Tapi saya gini Kak. Melihatnya bukan itu masalahnya. Bukan itu masalahnya. Memang tidak ada daya dan menganggap ini semacam zakat ini bukan ibadah begitu. Itu jelas saya pikir. Lompat loh langsung ke puasa gitu. Lompat langsung ke haji. Padahal di perintah sholat ada zakat. Zakat ya? digandengkan. Kemudian Rasulullah sudah tegas-tegas mengatakan wasodaqatu burhan. Bukan dia mengatakan sholat itu sebagai bukti keimanan, bukan mengatakan puasa sebagai bukti keimanan, bukan haji sebagai bukti keimanan. Bukti keimanan itu di zakat. Karena nampak kita berjamaah kok. Lalu ditafsirkan di mana kaum muslimin, disitulah kantong-kantong kemiskinan. Ini kan sesuatu yang dan kenapa yang dengar ini juga tidak malu begitu Pak? Tidak mau menggerakkan lingkungan dia. Tidak mau membantah itu. Tidak mau membantah itu dan tidak melakukan itu. Sekarang Basnas sudah melakukan loh bikin UPJ. Dan ironisnya juga ya kawan-kawan daerah itu ada yang masih tidak mau bikin UPJ itu. Dan masyarakat di sekitar juga tidak mau mengingatkan. Karena tadi ya tidak terlalu berkenaan dengan diri dia sudah at home dengan rumah tangga dia, kemudian sudah enak dengan jabatan dia dan sebagainya. Lalu hal-hal sosial di lingkungan dia diapati saja. Ini yang sesuatu yang tidak bisa ditolerir sebenarnya. Dan lagi-lagi zakat sebagai bukti keimanannya. Iya, zakat sebagai bukti keimanan. Baik, kita akan bahas lebih lanjut bagaimana memfasilitasi antara pemerintah dalam hal ini amil dengan masyarakat dalam hal ini umat. Siapa penyambung lidah ini agar apa yang diharapkan potensi yang harusnya dimiliki oleh Indonesia bisa tersampaikan dan bisa sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kita bahas usai jeda berikut, tetap bersama kami. Usai jeda, kami masih kembali. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di segmen terakhir dari Dialog Publik. Jadi kita membahas tentang bagaimana membangun, memperkuat basis-basis kecil yang ada di masyarakat. Salah satunya adalah yang ada di masjid, UPZ yang ada di masjid. Sehingga permasalahan ada sekitar masyarakat lingkungan masjid tidak menguap ke atas, tetapi terselesaikan di lingkungan terkecil. Ini harapannya. Ini adalah usaha yang baik, harapan yang baik bagaimana pemerintah dalam hal ini amil Basnas berupaya mengedukasi masyarakat untuk memberikan kesadaran masyarakat bersedekah, berzakat sehingga bisa membantu sesama. Nah, kalau kita bicara tentang pemerintah Basnas mempunyai upaya ini, kemudian masyarakat diminta untuk kesadarannya berzakat karena ini potensinya besar sekali. Lantas siapa penghubung dari kedua ini? Pak Uray, siapa menghubungkan antara pemerintah dengan masyarakat? Iya. Secara regulasi yang untuk pengelolaan zakat dan sedekah di Republik ini adalah Basnas sendiri, gitu kan. Kemudian Basnas ini kan dibentuk secara berjenjang dari pusat sampai ke provinsi sampai kabupaten kota. Terendah kabupaten kota ya. Kabupaten kota. Kami kan provinsi diangkat oleh gubernur, di-SK-kan oleh gubernur. Kemudian di 14 kabupaten kota oleh bupati dan wali kota. Baik. Tapi teritorial Kalimantan Barat itu adalah punya gubernur. Kan kira-kira begitu kan, dia bisa berkolaborasi. Nah, kalau kita mau menyampaikan pesan ini dengan baik, Basnas oke sebagai penjaga gawangnya ya kan. Nah, kemudian kita menapikan dulu las ya. Akhirnya kerja Basnas dulu lah, ya kan. Kerja Basnas. Nah, Basnas itu kan memang harus menghidupkan basis kecil kaum muslimin. Nah, jembatan ini harus ada dai. Dan itu SOP Rasulullah. Kalau dai tidak dijalankan, kemudian dai itu harus diedukasi, harus mampu membuka spirit sosial ekonomi. Itu dai. Lalu sekarang saya mendefinisikan dai lebih-lebih politisi ya. Politisi dalam artinya gubernur, kemudian
bupati, wali kota dan di dewan semua itu, dia jadi dai terlebih-lebih politisi, dia harus mampu membuka ruang spirit sosial ekonomi. Kalau itu tidak dibuka, tidak terjadi edukasi itu ke bawah. Makanya kayak gini nih, pemerintah tidak konsen juga dengan kemiskinan kan, artinya kan. Nah, dan banyak persoalan-persoalan kemiskinan yang timbul. Nah, dai itu. Jadi kalau saya punya hitungan sederhana begini. Karena potensinya kan muslim. Ya kan? Kita harus memaksakan kita sebagai kaum muslimin. Tidak kita bicara pada lahir, kita di luar itulah. Nah, pemerintah kalau tidak mau mengeluarkan dana untuk menyantuni, kalau kemiskinan Kalbar ini kan kurang lebih 350.000. Kalau 60%-nya kan kurang lebih 210.000 jiwa, ya kan? Ini 60% yang beragama Islam, anggapannya seperti Islam itu. Jadi kan, ini kan jadi kalau Islamnya terselesaikan, yang lain kan automatically mengikut kan begitu kan, kira-kira kan seperti itu. Dan pemerintah juga mudah untuk mengejar yang lain kira-kira begitu. Tapi potensi kaum muslimin ini harus dimaksimalkan. Nah, dia punya alur sistem sendiri yang transenden gitu kan. Nah, karena ini adalah ibadah semuanya. Nah, jadi 210.000 itu kalau mereka misalnya disantuni 350.000 per bulan, 300.000 per bulan, setahun 3.600.000, itu pemerintah perlu dana kurang lebih saya hitung tadi 756 miliar. Nah, apalagi dengan pengurangan anggaran seperti ini, pemerintah begini, ampun aku Rai gitu dia. Cara apa lagi harus mereka kan, gimana aku harus mensiasati ini gitu dia. Nah, untuk mencapai 756 miliar itu, kalau masjid katakan di Kalbar ini ada 4.000, kalau satu dai itu bekerja 10 masjid saja, 10 masjid ya, berarti ada 400 dai yang kita siapkan. Dai kita gaji 3.500.000 lah per bulan, di atas UMR nih kan. Nah, pembiayaan gaji itu kurang untuk si dai ini supaya bisa bergerak. 400 dai ini. 400 dai untuk sampai di angka 756 miliar itu kurang lebih 17 miliar lah. Nah, dan Basnas dihidupkan juga, dikasih operasional juga Basnas nih. Basnas provinsi, Basnas kabupaten kota, nanti gubernur kan bisa berkolaborasi nih dengan para bupati dan wali kotanya kan. Ini gimana nih? Nah, kalau saya hitung-hitung kurang lebih 22 miliar lah harus dikeluarkan pemerintah untuk mencapai 756 miliar. Tidak seberapa itu. Tidak seberapa. Tidak sampai 10% loh. Iya kan? Cuma kurang lebih 3% saja. Kan, nah 756 miliar itu tidak menggunakan uang pemerintah loh Kak. Betul. Tidak peduli efisiensi. Tidak perlu efisiensi, ya kan? Tapi hari ini ya saya lihat ya, tak maaf lah ya. Kalau salah mohon maaf ya. Tapi kan sama-sama kita koreksi. Pemerintah sudah ada Basnas nih. Tapi kurang dimaksimalkan, ya kan? Kemudian ada lagi untuk menyelesaikan kemiskinan ada BKKBN dengan yang orang stunting. Kemudian ada lagi BP Taskin. BP Taskin nih, percepatan penyelesaian kemiskinan yang baru oleh bikin Pak Prabowo nih kan. Kemudian ada lagi Kementerian Desa. Nah, tapi semuanya itu tidak membuat pergerakan ekonomi syariah di bawah begitu. Artinya belum lagi nanti jaringan sosial oleh departemen dinas kesehatan, dinas sosial kan. Nanti mereka menyantuni yang PKH itu, dia bikin jaringan lagi sendiri loh. Itu tumpang tindih itu. Saya nanya BKKBN untuk memberikan bantuan stunting dari mana? Bukan dari kami lagi dia bilang. Dia hanya menyiapkan data. Nanti dari pangan dia bilang. Dan ini udah tidak efisien lagi nih. Tapi mungkin artinya begini ya Pak Urai, pemerintah silahkan bekerja dengan caranya. Tetapi masyarakat khususnya umat Islam bekerja dengan memaksimalkan potensi zakat itu bisa membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Tapi untuk membiayai dai yang kurang lebih 22 miliar, pemerintah juga siapkan duit. Bantu loh. Kami bekerja 22 miliar, tapi kami bisa mendatangkan 756 miliar. Kalau 75 miliar kan 10%-nya. Berarti dai yang dimaksud Pak Urai ini bukan dai sekedar dai. Dia punya syarat tertentu. Iya, begitu? Betul. Apa syaratnya? Harus kita train dia. Harus kita train dia dan intinya dia menguatkan bahwa kerja mereka nanti harus mampu terfasilitasi zakat sedekah dengan baik. Itu ukurannya.
Kalau mereka tidak mampu melakukan itu, mengedukasi itu, menyampaikan itu, memotivasi itu, gagal. Targetnya adalah begitu ya. Dan terukur semua barang nih gitu, Pak. Tentunya kita brainstorming dulu lah, ya kan, kita adakan pemahaman bahwa ini ibadah tugas ente ini mengadjust ini nih gitu, Pak. Mengadjust zakat sedekah betul-betul ini ibadah gitu, Pak. Ibadah ini harus TSM. Ibadah ini harus fokus. Apalagi angkanya tidak besar sebenarnya. Tak besar sebenarnya. Kurang lebih 4% aja dana pemerintah, ya kan? 22 miliar. Leburkan ke Basnas. Basnas akan membentuk ini. Insya Allah kami akan dapatkan 756 miliar. Secara simpul-simpul kecil-kecil kan sudah dibikin nih. Ada juga, tapi kan tidak maksimal nih. Tidak maksimal nih kan. Nah, mau maksimal ke mau minimal. Kalau mau minimal ya biar natural saja seperti ini. Ya kan? Seperti ini hasilnya. Seperti yang ada saat ini begitu ya. Gitu, Pak. Nah, bicara tentang potensi zakat, sebenarnya berapa besar sih potensi bahwa kita menjamin zakat itu di Kalimantan Barat khususnya itu sangat berpotensi, bahkan bisa dijamin bisa mengentaskan kemiskinan di Kalimantan Barat. Yang sederhana saja 756 miliar loh, Kak. Sederhana tuh ya. Hitung-hitungan sederhana ya? Itu 756 miliar. Nah, kalau betul-betul terlaksana dengan baik, artinya basis kecil kaum muslimin itu trustnya juga timbul. Dan kemudian kaum muslimin jangan berzakat bersedekah di luar teritorial dia. Itu. Jangan. Itu sebenarnya. Itu. Berzakat bersedekah di teritorial dia. Kalau ada online tepikan dulu. Tepikan dulu. Karena memang kok lebih wajib di sekitarnya. Di sekitar kita. Betul. Nah, itu yang sunnah muakkadahnya gitu, Pak. Itu harus dikuatkan gitu. Di basis kita dulu terselesaikan, tercerahkan, termakmurkan. Kan sebenarnya simpel ya, Kak, ya kan, syahadat, sholat, zakat, simpel ini 3 tahap aja gitu, Pak. Tapi tiga tahap sampai ke zakat ini tidak TSM loh. Tidak terstruktur, sistematis dan masih bagaimana terukurnya begitu. Tambah lagi orang yang kaya-kaya ini women show. Ya. Percayakan pada UPJ. Kalau UPJ nggak betul diingatkan. Kan tetangga, bahasanya kan tetangga ente. Ya kan? Ente berjamaah situ, nggak mampu diganti. Begitu seharusnya kaum muslimin begitu, Pak. Baik, Pak Urai, kesempatan ini kami berikan juga apa yang ingin Bapak sampaikan saran kepada pemerintah Kalimantan Barat khususnya agar wacana harapan ini benar tersampaikan dan juga kepada Amil ke depan. Silakan. Saya ini, Kak, tahun terakhir, Kak, ya. Sebagai Ketua Basnas? Sebagai Ketua Basnas. Kan saya sudah berkhidmat 10 tahun, saya paham betul ini gitu. Memang lemahnya kami itu di situ. Tidak ada dai untuk penyampai ini. Ada dai, kami tidak banyak. Tidak banyak. Jadi saya harapkan pemerintah nanti untuk mungkin di tengah tahun nanti akan membentuk tim sel, pilihlah, ya kan, para amil itu yang mampu juga nampak kerja dia di basis dia. Kalau nanti ambil tujuh di basis dia nggak bisa diberdakwah, jangan dipilih. Para tim sel juga harus paham. Di basis dia saja nggak bisa berdakwah loh, Kak. Bagaimana dia mau mendakwahkan ini sekalbar? Bagaimana dia mau mendakwahkan ini di kabupaten kota Pontianak? Di skala yang lebih besar. Skala besar. Di samping dia, rumah dia, masjid dia yang setiap hari dia berjamaah, dia berinteraksi, dia tidak mampu. Itu nonsen. Ekspektasi apa yang Anda harapkan kerja di Basnas? Itu yang harus dipahami. Dan tim sel nanti harus paham itu. Pemerintah juga harus, gubernur juga paham itu gitu, Pak. Pilih tim sel yang nanti memilih amilatnya itu betul-betul tahu latar belakang dia. Mampu enggak dia menghidupi basis kecil di lingkungan dia? Kalau enggak mampu jangan dipilih. Banyak kok. Lantas untuk masyarakat sendiri yang mungkin saat ini berkonotasi bahwa zakat itu hanya zakat fitrah, apa yang bisa disampaikan? Mungkin pesan, silakan. Ya, ini kan sudah kerjaan turun-temurun nih kan. Saya pikir kita ini semangat sahur Ramadan ya kan, bulan diturunkan Quran dan kita yakin yang diturunkan pertama itu adalah tentang membaca gitu kan. Jadi jangan berhentilah belajar gitu. Dan membaca sekitar. Nah, membaca sekitarnya. Kemudian kalau tidak tahu bertanya, kira-kira begitu. Jadi sehingga jangan kita apatis. Saya katakan sekali lagi bahwa rukun Islam ini adalah garis besar kurikulum individu maupun sosial kita gitu, Pak. Seharusnya kita berpikir kenapa zakat kita lemah, mengapa sedekah kita lemah, apa persoalannya. Selesaikanlah di anak kita.
kita berjamaah ini bukan jamaah sholat saja. Kalau jamaah sholat saja bukan masjid namanya, Kak. Musola namanya. Tempat sholat ya. Tempat sholat. Kalau jamaah masjid, ya kan, dia betul-betul yang dibangun itu adalah interaksi sosial dan ekonomi. Sehingga keberadaan masjid benar-benar memberikan kemakmuran. Iya, berdampak dia kepada kemakmuran. Oke. Kalau masjid tidak menampilkan itu, Bukan salah masjidnya. Bukan salah masjidnya, tapi jamaahnya. Jamaahnya. Baik, Pak Uray M. Amin, Ketua Basnas Kalimantan Barat. Terima kasih untuk waktunya. 60 menit sudah kita bersama mengupas banyak hal bagaimana potensi zakat yang besar ini harusnya benar-benar terbukti besarnya potensi, bukan hanya secara hitung-hitungan. Kerjanya siapa? Kerjanya semua. Ada pemerintah, ada Basnas, ada LAS, kemudian juga ada UPZ, ada masyarakat sebagai penentu yang memberikan ketentuan berhasil atau tidaknya potensi zakat itu benarkah besar atau itu hanya omongan semata. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.